Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi ya di mata pelajaran informatika. Yang pertama ingin Bapak ucapkan selamat telah naik ya ke tingkat selanjutnya di kelas 9. Tetap sehat, tetap jaga imun untuk kalian. Bapak doakan ya. Ini untuk mapel informatika pertemuan pertama. Kita materinya adalah web browser dan search engine. Langsung saja ya. Web browser dan search engine. Apa sih itu? Ya, pengertiannya dan contoh dari web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Oke. Contoh-contohnya dari web browser itu, yang pertama itu ada Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, dan Apple Safari. Bapak yakin kalian ini pernah menggunakan salah satu atau bahkan 2 atau 3 dari jenis-jenis yang Bapak ucapkan barusan, Bapak berikan contoh barusan ya. Itu ya. Fungsinya itu apa sih? Pengertiannya itu web browser itu digunakan untuk mencari atau mengidentifikasi dari sumber beragam informasi dari internet berupa halaman website, gambar, video, atau konten lainnya. Ya, jadi web browser itu digunakan untuk mencari informasi dari internet. Itu ya, untuk menampilkan lah dalam lebih jelasnya itu untuk menampilkan ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan internet. Ya, bisa berupa halaman web, gambar, video, atau konten lainnya. Fungsinya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, fungsinya dari web browser itu adalah untuk mendapatkan informasi yang dicari. Oke ya. Bisa berupa halaman website, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Yang kedua, untuk mendownload atau mengupload informasi atau data. Ya. Jadi kalian bisa untuk berkomunikasi dengan internet, ya, bertukar data atau informasi. Contohnya, jika kalian menggunakan browser Google Chrome, kalian membuka Facebook, kalian bisa bertukar informasi di situ dengan cara mengupload informasi kalian, bisa upload foto, video, atau cuma status ya di situ ya, dan kalian bisa melihat informasi dari teman-teman kalian yang lain. Contohnya dari fotonya atau dari video yang teman-teman kalian unggah di situ. Itu sama ya. Yang ketiga itu untuk pertukaran data. Yang keempat untuk mengakses sosial media seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Kemudian yang kelima untuk sarana hiburan. Bisa untuk bermain game, mendengarkan musik, atau menonton video. Gitu ya. Ketika kalian ingin menonton video, kalian bisa buka youtube.com gitu ya, atau YouTube Music itu bisa. Untuk game itu di Facebook itu udah mulai banyak game-game yang bisa diakses gitu ya. Dan untuk berbelanja elektronik, Bapak yakin kalian jika menggunakan HP pasti akan langsung membuka aplikasi-aplikasi yang bersangkutan. Misal kalian ingin membuka Facebook, kalian membuka aplikasi Facebook. Kalian ingin belanja di Shopee, kalian langsung buka aplikasi Shopee. Tapi ketika kalian berbelanja atau membuka semuanya itu dengan laptop, Bapak yakin pasti yang pertama kalian buka adalah web browser. Itu ya. Bapak yakin juga kok.
ketika kalian seringnya untuk membuka komputer atau laptop, pasti 60% sampai 80% waktu kalian akan kalian gunakan untuk membuka web browser, entah itu Chrome, entah itu Firefox atau Opera dan lain-lain lah. Nah, di sini Bapak akan jelaskan bagian-bagian dari web browser. Yang pertama adalah tab bar. Apa sih itu tab bar? Tab bar itu digunakan untuk memisah-misah ya, memisah-misah dari halaman yang ingin kalian buka. Jadi ketika kalian membuka halaman website itu lebih dari satu, kalian tidak perlu membuka banyak web browser. Cukup satu, kemudian kalian tab-nya itu tinggal klik tambah, klik tambah, klik tambah ini, klik tambah, new tab, new tab. Untuk menghapus tinggal klik silang inilah, silang ini diklik aja ya. Itu. Di sini Bapak kasih contoh, Bapak membuka tab email, tab Google Drive, ya. Dan ini new tab-nya. Yang kedua, address bar. Address bar itu yang di sini. Yang digunakan untuk kalian mengetikkan alamat websitenya yang ingin kalian buka. Selanjutnya itu ada bookmark bar, itu di sini. Itu tersimpan halaman-halaman yang ingin kalian buka, yang kalian simpan ya. Caranya biasanya itu di ini, di halaman, di bagian alamat ini ada bintang di sini. Kayak tinggal klik bintangnya aja. Dia akan otomatis simpan ke bookmark. Ada di sini dan di sini nih, di bawah. Oke ya. Yang terakhir ini workspace. Workspace ini adalah bagian dari web browser yang digunakan untuk menampilkan konten dari halaman website yang kalian buka di sini. Di sini. Yang paling besar ini. Jadi ketika kalian buka ini, kalian ketikkan Facebook, enter, di sini akan muncul halaman website Facebook. Ya. Berikutnya, yang kalian perlu ketahui dari web browser, istilah-istilah yang harus kalian pahami ya. Yang pertama itu URL, Uniform Resource Locator. Itu apa sih? Itu adalah sebuah alamat yang menunjukkan rute atau jalur ke sebuah file atau fasilitas internet. Langsung ke contoh aja, ini misal website SMP Negeri 126 Jakarta. URL-nya yaitu https://www.smpn126.jakarta.echa.id. Karakteristik dari URL ini itu diawali dengan www dan diakhiri dengan domain. Domain ini ada .id.sch.com. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak berikan tugas mengenai jenis-jenis dari domain ini ya. Jadi kalian nanti bisa cari sendiri apa sih itu domain dan jenis-jenisnya dan fungsinya untuk apa. Bapak kasih bocoran, SCH ini digunakan sebagai identitas dari domain untuk bidang sekolah atau pendidikan ya. Misalnya SMP 126 Jakarta.sch.id. Jadi dia itu school.id. Kalau mungkin SMP 209.sch.id dan yang lain. Ya, paham ya? Yang kedua, HTTPS atau HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Itu adalah sebuah protokol atau sistem sebagai penjembatan untuk meminta dan menjawab antara klien dan server. Ya. Karakteristiknya dia itu ada di sebelum URL atau domain. Ya, ini contohnya. Dia di sini. Nah, pengertian lebih lanjutnya itu HTTP atau HTTPS ini bisa kalian analogikan sebagai jalan atau sebuah terowongan sebagai lalu lalang informasi data website yang kita cari. Contohnya nih ya. Teman-teman, kalian ada di rumah. Kalian membuka website
SMP Negeri 126 Jakarta. Kalian buka website ini. Website ini terletak di server. Servernya terletak di SMP kita. Misal rumah kalian di Depok, kalian buka website SMP 126, servernya ada di SMP. Nah, kalian meminta dan mendapatkan jawaban dari permintaan kalian itu melalui HTTPS. Jadi, kalian mengirimkan permintaan, tolong dong buka website 126. Itu kalian lewat jalan atau lorong atau terowongan dari HTTP atau HTTPS sampai ke server. Kemudian server menerima permintaan itu, diproses, kemudian server memberikan jawaban. Langsung lewat HTTP atau HTTPS lagi, kemudian disampaikan ke kalian. Terkesan sangat panjang ya, padahal ketika kalian membuka itu nggak ada, kalau internet kalian bagus, nggak akan ada 1 detik lah langsung terbuka. Tapi memang seperti itu jalurnya, memang agak panjang sebenarnya. Itu HTTPS atau HTTP. Jadi dia adalah sebuah sistem atau protokol atau jalan yang digunakan untuk meminta atau menjawab antara klien dan server ya dari website. Yang ketiga itu HTML. Apa sih itu HTML? Pernah Bapak jelaskan kalau nggak salah di kelas 7 dan Bapak ulang lagi di kelas 8 tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu digunakan untuk kalian membuat sebuah program atau aplikasi. Itu ya. Ada berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah website itu adalah HTML. Paham ya? Hypertext Markup Language. Jadi, HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat atau membangun sebuah website. Oke. Untuk kalian cukup tahu sampai sini dulu. Untuk kalian bagaimana cara membuat website bisa kalian pelajari nanti di SMA atau SMK. Lebih-lebih lagi jika ada yang pengen masuk ke RPL tuh, rekayasa perangkat lunak. Pasti akan sangat biasa banget ketemu dengan ini. Gitu ya. Nah, setelah kalian tahu apa itu web browser, pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, fungsinya, dan bagian-bagiannya, hingga sampai apa yang istilah-istilah yang kalian ketahui, kita lanjut ke search engine. Itu search engine. Search engine atau bahasa Indonesianya ya, disebut juga mesin pencari. Adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menemukan berbagai macam hal. Semua hal itu bisa ditemukan di dalam internet. Hal-hal itu apa? Contohnya artikel, bisa gambar, bisa teks, video, berita, bahkan sampai basis data. Itu ya. Itu search engine. Contohnya, nah, Bapak yakin nih, kalian hampir tiap hari pasti akan membuka search engine. Di sini ada Google, ada Ask, ada Yahoo, ada DuckDuckGo, ada Baidu, ada Bing ya. Yahoo yang hampir kolaps, Google yang sangat awam sekali, sampai Android pun kan yang dibuat tuh Google, makanya di tiap HP Android itu sangat umum banget ditemukan Google. Bing itu adalah mesin pencari yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Tuh. Nah, sekarang tugas kalian, coba ini kalian catat ya. Kalian catat, Bapak kasih waktu 1 menit. Kalian catat, ini link absensi hari ini ya. https://bit.ly/absen pertemuan 1 informatika. Tugas kalian simple,
Kalian cukup ketikkan ini di web browser kalian masing-masing, bisa kalian pakai laptop, pakai komputer, atau kalian pakai HP kalian masing-masing. Kemudian cukup kalian absen saja. Nilainya akan Bapak ambil dari siapa yang berhasil absen. Oke ya, tulis dulu biar nggak lupa nanti https://bit.ly/absen pertemuan 1 informatika. Ya, paham ya? Nanti kalian masuk ke link ini, kemudian kalian absen. Oke, terima kasih ya. Bapak ucapkan yang sudah mengikuti dan dari awal sampai akhir, ya Bapak doakan semuanya tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, jaga imun, kurangi bermain di luar rumah, ya. Semoga ini semua cepat, pandeminya cepat berakhir ya. Sekolah sangat merindukan kalian. Ya, sekian pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Diskusi akan kita lanjutkan di grup WA masing-masing. Oke ya. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat ya dalam belajar dari rumahnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.